Halo sobat pembelajar, apa kabar? Kali ini kita akan bahas tentang Google Drive step by step secara berseri. Tonton terus video-video lanjutannya. Google Drive bisa sobat asumsikan sebagaimana media penyimpanan yang selama ini sobat gunakan, seperti hard disk, flash disk, CD, DVD, dan sebagainya. Bedanya adalah Google Drive tersimpan di sebuah cloud yang tidak bisa sobat sentuh secara fisik, tetapi bisa sobat akses semua isinya dimanapun, dengan perangkat apapun dan kapanpun. Kalau data yang sobat simpan di dalam sebuah hard disk, dalam sebuah flash disk, dalam sebuah CD atau DVD, maka data itu tidak tersimpan secara cloud, tetapi secara fisik yang tidak bisa sobat akses ketika sobat tidak bisa menyentuh fisiknya. Baik sobat, secara singkat kita akan bahas. Ini adalah sebuah Google Drive yang saya sudah buka dengan akun Gmail biasa. Artinya sobat memiliki akun Gmail yang versi gratis, dan otomatis sudah include sobat memiliki drive secara cloud. Sobat bisa lihat di bagian kiri bawah terdapat batasan maksimal penyimpanan. Saat ini tertulis 15 GB. Ini artinya penyimpanan hard disk sobat-sobat dibatasi sampai dengan 15 GB. Kalau sobat ingin nambah, sobat bisa menambah pembelian penyimpanan. Tentunya ada biaya sewa setiap bulan. Oke, panel berikutnya sobat bisa lihat di area kanan pada Google Drive ini. Sobat bisa melihat ikon pengaturan berlambang gear. Kalau sobat klik di sini terdapat 3 menu, yaitu setelan, dapatkan drive untuk desktop, dan pintasan keyboard. Masing-masing menu ini akan kita bahas secara detail pada video tersendiri, tetapi video kali ini kita hanya akan mengenalkan fitur-fiturnya. Baik, kita coba dengan menu setelan. Ketika menu setelan sobat buka, maka sobat akan dihadapkan pada 3 submenu, yaitu umum, notifikasi, dan kelola aplikasi. Pada menu umum terdapat beberapa sub-sub menu pengaturan. Pada menu notifikasi terdapat 2 sub pengaturan. Pada kelola aplikasi ini sangat beragam bergantung dari aplikasi yang sobat install. Tentunya tampilan kelola aplikasi ini akan berbeda apa yang tampak di layar saya dengan apa yang tampak di layar sobat. Baik, secara detail ini akan kita bahas pada video tersendiri untuk pengaturan masing-masing. Kita coba klik selesai. Lalu di sini masih ada menu pintasan keyboard. Ini bisa sobat anggap sebagai sebuah buku saku panduan ketika sobat ingin menggunakan pintasan keyboard atau kombinasi tombol pada keyboard sobat-sobat. Selanjutnya sobat, di bawah dari ikon pengaturan ini terdapat sebuah ikon mengatur tampilan daftar file atau daftar folder. Saat ini kalau saya klik, sobat belum bisa melihat perubahan karena memang drive saya masih dalam keadaan kosong. Artinya data ini akan ditampilkan secara berjejer ke bawah atau ditampilkan berjejer ke samping dengan ikon-ikon. Sobat bisa coba nanti ketika sobat memiliki beberapa file. Bergeser ke kiri kanan atas, ke kiri atas sobat terdapat sebuah ikon tanda plus atau bertuliskan baru, atau dalam bahasa Inggris itu adalah new. Maka ini adalah action untuk membuat folder atau mengupload file atau mengupload folder. Kalau saya klik ikon plus ini sobat, akan mengeluarkan submenu yaitu folder, upload file, upload folder, dan beberapa menu lainnya, mulai dari Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Formulir, dan beberapa fitur aplikasi yang telah disiapkan secara cloud oleh Google. Ini kita akan bahas secara tersendiri dengan objek-objek pembahasan tersendiri. Kemudian ini adalah sebuah menu komputer. Ini artinya Google Drive ini bisa sobat sinkronisasikan dengan drive lokal pada komputer atau pada laptop sobat.
Tentunya ini ada langkah-langkah tersendiri bagaimana sobat bekerja secara offline, tetapi secara otomatis data akan tersimpan ke dalam cloud. Tonton video-video berikutnya. Kemudian ada submenu dibagikan kepada saya. Nah, inilah salah satu kehebatan ketika sobat menggunakan drive berbasis cloud, di mana ketika sobat ingin berbagi file, sobat cukup memasukkan alamat email atau sobat cukup membagikan link. Sobat tidak perlu membagikan sebagaimana yang biasa sobat lakukan, memindahkan file menggunakan flash disk, memindahkan file menggunakan hard disk melalui cloud. No, sobat tidak menyentuh fisiknya, tetapi data itu akan mampu diakses kapanpun oleh siapapun dari manapun ketika sobat melakukan berbagi file. Maka bagikan kepada saya ini akan muncul ketika ada orang-orang yang membagikan file atau folder kepada sobat. Akan terlihat di sini. Saat ini masih terlihat kosong karena memang drive ini saya buat masih dalam keadaan kosong. Lalu di bawahnya ada menu terbaru. Ini adalah untuk melihat aktivitas file terbaru yang pernah sobat buka. Jadi beberapa file terakhir yang dibuka akan muncul di sini. Jadi kalau sobat ingin membuka file yang sebelumnya pernah sobat buka, sobat bisa klik di daerah menu terbaru ini, maka akan muncul di beranda beberapa file yang aktivitas terbaru pernah sobat buka. Kemudian ada berbintang, kemudian ada tempat sampah atau dalam yang selama ini sobat kenal adalah recycle bin. Dan di sini ada penyimpanan dan sebagainya. Sobat, berikutnya adalah di tengah atas ini ada fitur pencarian. Jadi kalau data sobat sudah banyak, tentunya sobat akan kebingungan mencari file-file tertentu atau dengan judul tertentu, dengan objek tertentu, atau dengan isi pada file tersebut. Sobat bisa ketik di sini langsung apa file yang ingin sobat cari, atau sobat bisa menggunakan bantuan filter pencarian pada icon ini yang berikon pagar ini. Sobat bisa klik, lalu sobat bisa mencari jenis file dengan jenis file apa, kemudian dengan pemilik siapa, ada siapa saja milik yang file yang sobat miliki, atau file yang orang miliki tapi dibagikan dengan sobat atau dengan orang tertentu, dan banyak fitur pengaturan lainnya sobat yang akan kita bahas pada video tersendiri, bagaimana melakukan pencarian dengan mudah pada Google Drive. Sobat, ini adalah pengenalan fitur-fitur sederhana pada Google Drive. Tonton terus video-video lanjutan secara berseri dari pembahasan Google Drive ini secara detail. Terima kasih. Junaidi mohon pamit.